Alhamdulillah jamaah kajian hikam yang dimuliakan Allah, kita bertemu lagi melanjutkan kajian berikutnya. Kemarin kita libur, kebetulan anak saya. Kalau bahasa syariatnya kebetulan, kalau bahasa fikihnya Allah takdir. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu, min alamatin najih fin nihayati ar-ruju'u ila Allah fil bidayat. Kalau 2 minggu yang lalu jemaah sekalian, awak mengaji tentang billah dan bismillah. Kenal ya bang, billah petang apa? Bersama dengan Allah. Itu billah. Ketika awak mulai segala amal, billah. Ba'a menuntun supaya niat makasih awak tadi sampai, awak bacalah bismillah. Jadi bismillahirrahmanirrahim tu, di situ awak bisa sadar, iaitu billah. Awak koyok dek daya Allah, dek izin Allah, dek kuasa Allah bisa beramal. Tak ada dia awak jalan. Kita bisa duduk di majlis kau kini, Allah yang mengizinkan. Itu billah. Kita lanjutkan selanjutnya. Wa man kana min alamatin najih fin nihayat, di antara seorang itu sempurna atau sukses ujung amalnya nanti adalah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah fil bidayat, ketika mulai baru melangkah. Tando awak kau sukses biswa, apapun itu niatnya, hajatnya, dimulailah dengan billah, yaitu bersama Allah. Itu akan membuat ujung daripada hajat kita itu berhasil. Walaupun zahirnya nampak tidak dapat di tangan, tapi nan hakikatnya walah sampailah berhasil. Betang awak singgung betang, ketika awak beramal billah, ketika sampai, awak indak sombong, karena awak paham itu atas izin Allah. Ketika tidak sampai, awak indak kecewa, awak paham itu adalah ketentuan Allah. Itulah billah. Ibnu Ajibah mensyarah daripada pasal ini. Apa kata beliau? Idza tawajjahat himmatuka ayyuhal murid ila talabi syai' ayyasyai' kana. Jika kamu wahai orang-orang yang ingin menuju kepada Allah. Murid itu Ibu. Jadi murid itu isim fa'il dari arada yuridu. Arada artinya ingin. Murid orang yang ingin. Ingin apa? Ingin sampai kepada Allah. Jika kamu ada hajat wahai orang-orang yang ingin sampai kepada Allah, atas hajat apapun, wa aradta ayanjaha amrahu wa tablugha muradaka fihi wa takuna nihayatuhu hasanah, dan engkau ingin sukses hajatmu itu, terselenggara keinginanmu itu, atau sampai keinginan itu. Ya Allah, ambo punya hajat mereka ya Allah. Entah itu hajat dunia atau hajat akhirat. Wa takuna nihayatuhu hasanah, dan engkau ingin ujungnya itu baik. Itu Ibu. Kadang awak ada hajat sampai kiranya nak baik kiranya. Niu hajat mereka. Kira Allah dia awak minta je diri awak, jo nafas awak sampainya celaka dah adanya. Itu justru tak berkah juga kiranya. Itu ujungnya hasanah, baik. Wa akibatuhu mahmudah, dan efeknya terpuji.
farji' ilallahi fi bidayati talabi, maka kembalilah kepada Allah ketika awal kamu ingin meminta. Kamu raja billah. Wansalih min haulika wa quwwatik, dan berlepaslah kamu dari daya dan upaya dirimu. Awak kesadunya punya hajat, Pak Ibu. Ada yang hajat ingin ini, ingin itu. Caranya billah, bismillah, ya Allah, mau hajat. Baru orang yang billah petang tu minta ke Allah. Dah sudah itu, ini lebih sibuk je Allah daripada mengenang-enang hajat itu. Kalau awak kan beda gini. Ada hajat, akan ada hajat, awak tinggal Allah. Justru hajat tu nanti bayang-bayang sampai lupa sembahyang. Kalau orang yang billah tu ada hajatnya, ya Allah, hamba mengikut Allah. Diminta ke Allah, diusahakan jalannya, lebih banyak inyo mengingin Allah daripada mengingin hajat itu sampai tindak. Itu ciri-ciri orang billah. Wansalih min haulika wa quwwatik, berlepaslah kamu dari daya dan upayamu sendiri. Itu kuncinya. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi bersabda, in yakun min indillah, kok yo rezeki awak di situ. Kan macam ni. Yo hajat tu rezeki awak. Yumdihi, pasti tibu, pasti datang, pasti Allah kabulkan. Fala tahris alaihi wala tahtamma bisyanihi, dan jangan engkau terburu-buru dengan itu, dan kamu jangan juga tahtammu bisyani, bersuuzon kepada keputusan Allah. Awak ni piti 10,000, dia Allah 5,000. Uzon ke Allah, aku uzon. Famasya Allah kan wa malam yasha rabbuna lam yakun. Ketika Allah berkehendak pasti jadi, dan jika tidak berkehendak tidak mungkin menjadi. Falau ijtama'atil insu wal jinnu ala an yanfa'uka bi syai'in lam yuqdirhu Allah laka lam yaqdiru ala dzalik. Seandainya saja kata Rasulullah, seluruh manusia dan jin berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tapi tidak Allah izinkan, tidakkah bisa? Dan sebaliknya, walau ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in, dan jikalaupun mereka berkumpul sadualah jin dan manusia untuk membahayakan kita, walam yaqdirhu Allah, tapi tidak Allah izinkan, lam yaqdiru ala zalik, mereka pun tidak akan mampu berbuat seperti itu. Fa idza talabta syai'an wa kunta mu'tamidan 'ala Allah wa mufawwidun amruka ila Allah, tanzur ma sabaqa fi ilmillah. Maka ketika awak ada hajat kepada Allah, awak pasrahkan, awak gantungkan, awak serahkan diri awak kepada Allah, kepada ilmu Allah. Fawwidu amri ilallah. Kana zalika alamatu najhi nihayatu. Itu tanda ujung dari amal atau permintaan atau hajat itu sukses. Itu tandanya. Itu yang disebut dengan billah. Wa husul matlabik, dan sampainya permintaanmu. Qudiyat fil hissi aw lam yuqda. Entah itu ya Allah kabulkan secara fisik atau belum Allah kabulkan. Jelas Bu? Selanjutnya, wa in talabta syai'an bi nafsika, dan jika kamu meminta dengan keakuanmu, menganggap selesai dek kamu, tidak ada adil Allah di situ, selesai dek mah, tak perlu berdoa dah, perlu bantuan Allah dah, na'udzubillah, selesai dek awak kecewa. Kana zalika alamatu ala adami qadaiha,
itu tando, indak ka sampai tujuan. Kalaupun sampai indak berkah. Kalaupun sampai indak menjadi berkah. Bara banyak orang sampai cita-citanya, justru dek sampai cita-cita tu hancur keluarga. Hancur kehidupannya. Tak sampai kan. Walaupun dikabulkan Allah, tidak berkah. Makanya segala sesuatu tu awak mulai dengan bismillah. Bismillah itulah awak mengikrarkan diri awak kuyo bana-bana billah. Tak aduh andil Allah, tak aduh Allah izinkan, tak bisa awak. Cuma latihannya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kulluhu mujarrabun sahihun indal 'am wal khas. Ini kata Ibnu Ajibah mujarrab. Mujarrab entah itu untuk makom orang awam atau makom khusus. Mulai dengan billah. Wa man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Dan siapa saja yang bersinar awal mulanya, awal mula perjalanannya atau awal mula dia meminta kepada Allah, asyraqat nihayatuhu, akan bersinar juga penghujungnya. Apa maksudnya? Bersinar, isyraq. Maksudnya adalah ad-dukhulu fiha billah. Masuk awak dalam itu bersama Allah. Siapa yang bersinar awal langkahnya menuju Allah, maka akan bersinar juga penghujungan langkahnya dalam menuju Allah. Apa maksud bersinar di sini adalah billah. Masuk billah tadi Bapak Ibu jemaah sekalian. Yo bana mengakui awak ko nak bisa apa? Yo bana awak rasa awak ko yo bana dek semata-mata izin Allah. Jangan kamba amal. Manggawi talingo aja kalau Allah izinkan tak bisa. Tu do bismillah tu harus bismillahirrahmanirrahim. Ikuak makan bismillahirrahmanirrahim dan tak bayang dewa nan taraso dewa ayu Allah yang magiah kanyang. Allah magi kanyang. Karena Ibu ba'az makan orang akhir zaman jozikir. Kan usaha-usaha akhir zaman itu mengaji kan. Itu akhir zaman itu makanan orang-orang beriman adalah zikrullah. Jadi di situ bukti yang magiah kanyang itu adalah Allah. Jo bismillah. Wa aja hati wa aja qalbu wa aja batin wa bismillah. Iku yobana semata-mata de izin Allah. Jadi bersinar di sini maksudnya adalah billah, bukan bin nafsi, bukan dengan diri sendiri. Wa talabuha billah wal i'timadu fiha 'ala Allah. Dan bersandar dalam itu bersama Allah. Ma'as-sa'i fi asbabiha. Dengan ma'as-sa'i fi asbabiha. Dengan diiringi sebabnya. Jadi, umbu billah. Kok Allah lagi piti tibu. Itu nak ada nyebut sawa. Itu salah. Ma'as-sa'i fi asbabiha. Menjalankan syariatnya. Menjalankan sunnah Allah yang Allah tetapkan padanya. Allah tetapkan makan itu menyebabkan kanyang. Tapi hakikatnya yang bagi kanyang Allah. Allah tetapkan paham pintar itu dengan belajar. Tapi yang sabana magi paham, magi pintar adalah Allah. Tetap buat kerjakan sebabnya. Belajar buat kerjakan, mencari nafkah buat lakukan. Tapi jangan yakin hati buat tetap magi itu sadunya adalah Allah. Itu cara memadukannya. Ma'as-sa'i fi asbabiha wal i'tina'i fi talabiha, serta memperhatikan cara mengarajonnya. Jangan sampai karajon untuk mencari itu dengan cara yang tidak Allah ridhoi. Jadi ada betul kan? Kerjakan jalannya dengan jalan yang sudah Allah tentukan, dan jangan awak anggap dek jalan, dek caro, dek dari awak tu awak ada. Tapi semata-mata dek izin Allah. Itu yang billah.
Qala ta'ala walladzina bismillahirrahmanirrahim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Jahadu di sini ada kata jahadu, bermujahadah. Kalau buka tafsirnya jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan jahadu di sini adalah orang-orang allazi yatrukul muharramat. Jadi jahadu di siku ko jemaah itu yang bersungguh-sungguh ko. Apa pertama? Meninggalkan yang haram. Awalan yatrukul muharramat, meninggalkan yang haram-haram. Sudah itu apa? Kata Ibnu Qushairi, yatrukus syubhat, setelah dia berhasil meninggalkan yang haram-haram, Allah tabiasunya meninggal itu. Naik alafnya meninggal yang syubhat lah. Yang nak jalih antara iku halal atau haram. Dijauhi dia itu. Itu termasuk kategori orang bermujahadah. Sudah itu apa lagi? Yatruku al-fudalat. Kalau Allah berhasilnya meninggalkan syubhat, naik meninggalkan fudul. Fudul ko balabiah-labiah. Termasuk fudul itu adalah jemaah sekalian berbicara sia-sia. Memang tak berdosa dah. Tak berdosa dah. Cuman dia itu sare hati dia. Dan potensi besar menjadi dosa. Setelah berbicara yang sia-sia. Itu sombong wanak kecek wanak Ustaz. Ansu-ansu lah. Mulai ambil izin lu pandai-pandai cara. Awak dalam melatih diri bermujahadah. Bersungguh-sungguh. Summa yaqtu'ul alaqat. Setelah itu ya mas sekalian, ketika Allah bisa meninggalkan al-fudul, yang sia-sia, yang berlebihan, yaqtu'ul alaqat. Dia putuskan segala hubungan kecuali kepada Allah. Maksudnya bukan hubungan keluarga, bukan. Dia putuskan pengaruh atau diputuskannya sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan makhluk. Kayak tadi, dalam pandangan basirahnya, nasi itu tidak mengenyangkan, yang mengenyangkan adalah Allah. Itu salah satu betulnya. Memang tetap punya makan karajo, cuma dalam hatinya jo bismillah tadi, dinafikannya, dihilangkannya manfaat dan mudarat yang datang dari makhluk, tapi diyakinkannya manfaat dan mudarat hanya dari Allah. Itu. Nah, wan tanaqi anis syawaghil fil jamil awqat, dan selanjutnya dia menyibukkan dirinya bersama Allah di setiap waktunya. Yang manggaleh sibuknya jo Allah, ketikanya manggaleh, balas cara. Yang maja sibuknya jo Allah, ketikanya maja. Yang dinas, yang menjago segala macam, sibuknya Allah ketika beraktivitas masing-masing. Itu yang mujahadah. Faman ra'ainahu fi bidayatihi jadan fi talabil haqqi. Maka kata Ibn Ajibah, siapa yang kita lihat, yang nampak adik kami, fi bidayati, pada awal nyoba amal itu, jadan bersungguh-sungguh fi talabil haqqi. Tadi urutannya, tinggal yang haram, tinggal yang syubhat, tinggal yang fudul, tinggalkan kehebatan makhluk. Tunan jadun yang bermujahadah. Mu'aridan 'anil unsi bil khalqi, mustaghriqan fi khidmati maulah, yang sudah bisa dia menafikan kehebatan makhluk. Tak nampak adanya oleh kehebatan makhluk, yang nampaknya semata-mata kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang datang kepada dia, apapun keadaan yang dialaminya, yang nampak padanya adalah ilmu Allah, ketentuan Allah, kebijaksanaan Allah nampak. Diberinya nikmat banyak, alhamdulillah. Allah ingin hamba bersyukur. Diberinya bala atau musibah, alhamdulillah, Allah ingin hamba bersabar.
pahala bersyukur juga sabar sama-sama gadang. Itu semua Allah yang mendatangkan untuk kita. Nasiyan li huzuzihi wa hawahu alimna anna nihayatuhu musyriqah. Orang seperti inilah yang ujungnya musyriqah, bercahaya. Itu berhasil. Suksesnya dalam menghadapi kehidupan ini. Ketika meninggal, lancar mulutnya mengucapkan la ilaha illallah. Kan itu sukses saudara Bu. Sejak kini dilatihan. Selanjutnya, inna hazihil umur, kata beliau, perkara-perkara ini allati tashruqu bihal bidayah, yang bersinar di permulaan, wa takunu alamatan ala isyraqi nihayah, dan ciri kesuksesan seorang di akhirnya, di akhir perjalanan adalah umurun batiniyatun, adalah perkara-perkara batin, perkara-perkara hati. Yubana hati aku dahsyat. Itu pun memang tampak pencalian Allah, bang. Tampak pencalian Allah. Kalau kata Imam Al-Haddad itu, ketika baju wak kumuh atau bolong-bolong cabik-cabik, wak pergi ke pasar, malu nak wak? Pasti malu. Ada piti wak beli baru, ada piti wak tumbuk. Tapi hati wak ambok najis kama-kama nak malu wak. Apa tu najisnya? Najis ujub, najis hasad, najis riak, najis keakuan. Padahal hati itulah tempatnya pencalian Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamakum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubi. Allah nak mencaliak bentuk pakaian kalian. Nak mencaliak bentuk tubuh kalian. Tapi mencaliak kepada hati kalian. Kalau kata guru Jai itu, sesuatu yang bisa menghadap ke Allah selama itu indak amal banyak, indak apa, tapi hati yang berahsia. Hati yang berahsia. Itu acik hati awak kini. Masih ada nak awak berang kurang. Masih ada nak awak dendam kurang. Masih ada nak awak bla kurang. Itu berahsia, awak fikir saja. Allah, awak berusaha, ya Allah mudahkan. Itu umurun batiniyatun, perkara-perkara batin. Gaib nak nampak. Makanya jemaah sekalian, deknya gaib nak nampak kau awak selalu ingat-ingat. Ulama kan, HP aja yang dibawa ke mahkamah masih lupa. Apa tadi? Apa lain kau tak nampak kan? Itulah gunanya majlis taklim, majlis ilmu, saling ingat. Kal-i'timadi 'ala Allah wa ruju' ilaih wa qasatu syauq wal ishtiyaq ilaih. Itu perkara batin itu seperti apa? I'timadu 'ala Allah, bersandar semata-mata kepada Allah. Ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah. Pulang sadar ke Allah. Oh. Yang kaya tu Allah nak awak. Yang kuat tu Allah nak awak. Yang magi faham tu Allah nak awak. Yang menjagaan tu Allah nak doktor. Itu ar-ruju' ila Allah, kembali kepada. Walakin la budda min zuhuri asariha 'ala zahir. Tapi walaupun itu perkara batin, pasti tampak bekasnya di zahir. Walaupun itu perkara batin, pasti tampak di zahir awak. Kalau nyo ngaku cinta Allah, pasti tidak ada selain Allah dalam hati. Dan itu akan terpancar dalam gerakan dan aktivitasnya sehari-hari. Allah diprioritaskan kan. Wa ilaihi asyara biqaulihi, selanjutnya Ibnu Athaillah berkata, ma ustudi'a min ghaibis sarairi dhahara fi syahadatiz zawahir. Apa-apa yang Allah titipkan dalam hati seseorang,
Zuhara fi syahadati zawahir, pasti nampak, pasti membekas dalam zahirnya, pasti itu. Ma istauda Allah subhanahu fil qulub wa ja'alahu fiha min khairin aw syarr. Entah itu dalam hati itu kebaikan atau keburukan atau cahaya atau kegelapan atau ilmu atau kebodohan, pasti itu nampak dalam zahir. Wala budda yazharu atharu dzalika 'alal jawarih. Allah titipkan dalam hatinya itu ilmu mengenal Allah. Pasti membekas dalam kehidupannya, dalam amal ibadahnya, pasti itu. Tak mungkin tidak. Apa kata Allah? Ta'rifuhum bisimahum. Engkau mengenali mereka dengan ciri-ciri tanda-tanda mereka. Simahum fi wujuhihim. Ciri-ciri mereka ada pada wajah. Allah sallallahu alaihi wasallam, man sarra sariratan. Siapa yang merahasiakan sesuatu, maksudnya adalah kecintaannya kepada Allah. Kasahullahu ridaaha, Allah berikan kepadanya rida atau wibawa. Punya jangan sekalian kalau mencari ulama tu kan, ulama yang benar ulama tu pasti wibawanya tu luar biasa. Hana hati teling, hati betul. Bacahyo muka, walaupun ini tu tak ganteng atau apa kan, itu menyimpan rahsia dalam hati itu. Itu kata Nabi mana kan, man sarra sariratan, apa yang Allah titipkan sir dalam hatinya, rahasia Allah itu, kasahullahu ridaha, Allah pakaikan ridanya. Kalau rida itu yang dipakai ulama, selendang, sorban ditunda. Itu baca majas, bukan berarti Allah pakai selendang, bukan. Artinya apa? Jadi orang ulama pakai rida itu menandakan kewibawaan. Artinya wibawaan Allah lakian di situ kewibawaannya. Luar biasa kan? Ulama. Fal af'alul jawarih tabi'atun li af'alil qulub. Maka amal jasad ini mengikuti gerak hati, amal batin. Faman auda'a fi sirri ghaibihi ma'rifata maulah lam yatlub man siwah. Siapa yang Allah titipkan dalam batinnya, dalam kolbunya, dalam hatinya mengenal Allah, ciri utamanya lam yatlub siwah, tidak akan bergantung kepada selain Allah, tidak akan mungkinnya bergantung kepada selain Allah. Awak kalau kau berjalan jauh meluput bawa gamang kan, berarti awak alun bulik, alun bana-bana mengenal Allah. Saja dia masing-masing ini. Wa man auda'a fi sirri ghaibihi al-jahl, dan siapa yang dalam hatinya itu nampak kebodohan, bimaulahu, dengan Allah, terhadap Allah, ta'allaqa bima siwah, pastinya bergantung kepada selain Allah. Pastinya bergantung kepada selain Allah. Wa hakadha ahwaluz zahir tabi'atun li ahwalil batin. Maka seperti inilah keadaan zahir kita ini mencerminkan, menggambarkan keadaan batin itu. Fal asir fal zahir tadullu 'alal batin, maka zahir menunjukkan batin. Makanya jemaah sekalian, kau semua. Wal kalamu sifatul mutakallim. Al-kalam, isi pembicaraan itu sifatul mutakallim, sifat dari si pembicara. Kata ulama itu, lidah kau kan gayung hati. Lidah kau gayung hati. Yang keluar murid itu yang di dalamnya. Kalau awak mencari orang mengaku mengenal Allah, orang mengaku soleh, tapi isinya, isi lisannya jauh daripada seperti yang bicaranya, berarti dia berdusta.
Wa ma fika zaharu ala fika. Wa ma fika, dan apa yang ada padamu, yang ada di kepala awak, yang ada di hati awak, zaharu fika, akan nampak di mulutmu. Wa ma fika zaharu ala fika. Apa yang ada pada dirimu, entah itu dalam hati awak, dalam isi benak awak, zaharu fika, akan nampak dari lisanmu, dari mulutmu. Wa ma khamarul qulub fa'al wujuh asaruhu, dan apa saja yang ada dalam hati, fa'al wujuh asaruhu, akan nampak di wajah itu sendiri. Ini memang jadi ulama-ulama tu awak senang jadi ulama. Yo hatinya Allah hadis. Yo malam sebut bermunajat kepada Allah. Jago jam 2 malam. Kurang lalu nya menangis-nangis. Dan mintanya lalu dunia do, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Hamba punya anak lejus sembahyang ya Allah. Bagiannya hidayah ya Allah. Umat tak kenal dia. Bahan tak tarang mengkonya pagi hari itu. Tak untuk dirinya saja yang berdoa, tapi untuk umat Rasul. Wa a'zamu mastudiya fi ghaibis sarair ma'rifatullah. Dan yang paling agung yang Allah titipkan dalam hati seorang hamba adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Jangankan Allah, Ibu, orang yang ada dalam hatinya Al-Quran saja, kalam Allah saja, luar biasa mulianya Allah tampakkan di manusia. Apalagi kau mengenal Allah benarnya, tentu lebih luar biasa. Dan setiap yang terkait dengan Al-Quran mulia. Malamnya jadi malam mulia, yang membawanya jadi orang mulia, semuanya jadi mulia. Apalagi yang berkaitan hatinya dengan pemilik Al-Quran itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga jemaah sekalian, yang ketika Isra Mi'raj, jemaah sekalian, ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa disuruh mendaki, ikhla'na alaik, buka sandalmu, ya kan? Tapi Rasulullah ketika sampai ke Sidratul Muntaha, dia terompa-terompanya. Kecil ulama. Sandal yang dekat Nabi saja bisa ke Sidratul Muntaha, apalagi hati yang dekat kepada Nabi. Luar biasanya kalau ada dekat orang-orang mulia. Bau ada berkahnya. Baik. Nah. Lalu kalau dia sambung, tanggung Bu. 10 minit lagi. Sambung apa? Atau sesi tanya jawab. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, jemaah sekalian. Iya, Bang. Sambil bekerja sibuk dengan niat. Dengan niat. Jadi sebelum karajo itu niatkan, ya Allah, ambo karajo untuk menafkahi keluarga. Dan itu ibadah. Niat, Bang. Ambo karajo biar keluarga ambo nak minta-minta, biar keluarga ambo nak fakir, biar keluarga ambo bisa beramal ibadah kepada ambo dengan mudah. Kalau masalah itu, kerja leh. Jangankan sampai kerja, sadang lalu saja, Wak. Sadang lalu kecil ulama, awak lalu jam 10. Sebelum lalu tu awak berdoa, pesan adabnya kan. Betul sebelum lalu awak berzikir. Awak pesan niat. Itu lalu awak anak sampai jam 4 sampai jam 5 tu dihitung zikir. Dengan niat. Niat je. Jadi tidak ada alasan Ustaz tu lama, Ustaz kerja Ustaz ngaji je. Kamu bahas. Kamu sepuluh tu acara. Kamu dengan niat. Buat niat kerja tu untuk ibadah, bernilai ibadah. Pokoknya besok di akhirat tu Bapak Ibu sekalian, ada awak baca sebuah riwayat. Jadi ketikanya di situ,
Allah Allah Rasul Allah nak selamat ya Rasul dia tu. Sibuk apa? Amalan-amalannya. Ada situ pahala haji, ada pahala sedekah anak yatim. Kacangangnya, kamu dah pernah mereka tu. Allah itu niat engkau selama di dunia. Dituang. Itulah. Itu rahmat Allah yang tiba kawan. Kok ya Allah tagaan keadilan Allah. Tu nak ada selamat wak seranglah. Tak ada selamat. Sembayang nak kusuk, talambik, wuduk nak sempurna. Tapi dia rahmat Allah tu lah. Amal seketik Allah limpahi pahala berlipat. Iya. Iya. Ya. Solatnya kusuk maksudnya. Kusuk itu kan dalam hati. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin tu al-qalbu al-qalbu al-arifu al-khashi'u. Hati itulah yang takut ke Allah, yang taat ke Allah, yang mengenal Allah. Jadi itu solat yang diikuti dengan amalan batin. Terus ya. Jadi itu hadonya tu apapun amal awak, entah itu amal zahir, harus batinnya itu bersih daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Cara latihannya, awak harus ada wirid jemaah sekalian. Wirid yang yubana itu semata-mata untuk Allah, bukan untuk dapat eko, bukan untuk naik itu, semata-mata untuk Allah wirid lah. Dan yang paling dianjurkan itu zikir. Apa kok itu? Karena zikir itulah bab pintu yang agung kita menuju Allah. Dia siang lah waktu tua agak setengah jam tiap hari atau 15 minit kalau baru mulai. Yang mana mana itu awak meresapi kebesaran Allah. Awak sadari sesadar-sadarnya kehinaan awak di hadapan Allah. Sadari sesadar-sadarnya awak hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya la ilaha illallah. La ilaha, awak nafikan yubana ndak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Awak nafikan itu. Kalau kalah pula Allah di Jokarajo berarti secara langsung awak menomorduakan Allah. Itu pangkeh je pedang la ilaha illallah. Ustaz. Oh, bulan puasa mengaji apa? Ada imam tetap tarawih, Pak? Iya. Persiapannya. Yang jelas awak harus upgrade diri awak. Janganlah 40 tahun umurnya, mungkin adalah 30 sekian tahunnya puasa. Jangan seperti mereka itu. Puasa kau dah berarti tingkit belum? Ada puasa awam, puasa khusus, puasanya orang khusus di antara yang khusus. Dalam Ihya ada. Yang pertama ya tentu wa minta doa lah ke orang-orang yang ada dekat Allah. Doa sudah tu tentu buat latihan saja kini. Latihan buat puasa sunnah biar tak gejik tubuh kan? Biar tak gejik. Kalau dakwah itu ya waktu turi orang-orang soleh kan. Kita doa supaya sukses amalan wak. Jadi orang yang agak soleh kan, doaanmu Ustaz biar sukses wak jalankan puasa. Puasa itu kan bulan mulia. 1 tahun sudah 1 kali sebulan sekali baca bahasa sekali setahun. Itu kan mulia. Untuk dunia saja awak luar biasa persiapan kan.
tanya sana tanya sini. Untuk akhirat tentu minta doa orang-orang yang doanya kabul kepada Allah. Itu tentu dengan ilmu kan. Kalau kita disampaikan dek buya-buya awak ilmu-ilmu tentang puasa Ramadan. Itu dah beda. Iya. Suatu ketika Umar sama Abu Bakar yang mencari West Ali. Jadi ada terkenal Nabi menyuruh curi orang tua. Ada tandonya bekas sakit lepra. Itu ketika nyoba sebut dia minta doa kepada West. Yang minta doa siapa? Umar sama Ali. Itu manusia luar biasa apa? Makomnya tinggi kok, tapi di surat Nabi minta doa ke West Al-Qarni. Itu dalil. Jadi tidak ada salah minta doa ke orang. Wah. Bang. Kalau orang awam itu kan menahan lapar dan haus. Kan? Orang khusus itu yo ditahan, kan sudah. Orang khusus tu yo diri ditahan. Ditahannya yo nak den nasan siang tu. Ke situ kayaknya. Bukan berarti orang yang khusus kok puasanya itu cukup pada itu, bukan. Tetapnya puasa menahan dari imsak sampai maghrib, ditahan puluh jawarihnya, ditambahnya ditahannya keakuannya. Itu beda. Puasa orang ihsan. Iya, aduh kita tasawuf. Wallahu alam bisawab.